Minasan! Spoiler chapter 23 Jujutsu Kaisen Modulo telah rilis dengan judul Upacara Harmoni, di mana pada chapter kali ini Yuka, Tsurugi, dan Cross ternyata selamat. Bahkan Dabla bisa pulang ke Simurian bersama adiknya berkat Black Robe. Tapi King Yuji mengorbankan dirinya untuk ritual harmoni. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Tertulis pada panel awal, pertemuan kedua antara manusia dan kutukan. Spoiler dimulai, di mana Yuji dan Maru duduk berdua membahas tentang perdamaian dunia. Namun, sekalipun energi kutukan dihilangkan dari orang-orang Jepang, kutukan kemungkinan besar masih akan tetap lahir. Hal tersebut membuat Maru sangat terkejut, lalu bertanya, bagaimana dengan semua yang sudah mereka bicarakan sejauh ini? Yuji pun menjelaskan, jika energi kutukan itu lemah, maka energi kutukan tidak menghilang dan dapat mengambil bentuk. Sehingga kebocoran energi kutukan juga terbatas. Kutukan lemah seperti yang ada di Jepang tidak cukup berkembang untuk mengambil bentuk di luar negeri. Dan sudah sekitar 70 tahun sejak keberadaan kutukan dipublikasikan, energi kutukan milik orang-orang di luar negeri juga mulai mengalir ke Tokyo. Dengan kata lain, bahkan jika Maru menghapus energi kutukan dari orang-orang Jepang, kutukan yang berasal dari luar negeri akan terus lahir. Yuji menganalisis, jika tempat ini adalah jalur bagi setiap jiwa di bumi, maka jiwa makhluk hidup di luar negeri seharusnya tidak menjadi pengecualian. Menurut Yuji, itu adalah satu-satunya cara menghilangkan sepenuhnya energi kutukan dari seluruh umat manusia, termasuk orang-orang di luar negeri. Tetapi itu sangat mustahil. Maru memberitahu Yuji, ketika dia mengatakan menghilangkan energi kutukan, yang Maru maksud adalah sebisa mungkin. Bukankah sejumlah energi kutukan yang sangat samar tetap akan terlepas sama seperti pada orang-orang di luar negeri? Jika seperti itu, maka melalui mekanisme yang sama seperti yang berasal dari luar negeri, kutukan juga akan terus lahir dari orang-orang Jepang. Maru mengatakan bahwa teknik terkutuknya digunakan demi keharmonisan antara kaum Simurian dan orang Jepang. Karena tekniknya tersebut tidak dapat melakukan apapun yang akan membahayakan tubuh fisik seseorang. Mendengar itu, Yuji pun paham. Tapi tanpa metabolisme energi kutukan, ada kemungkinan besar hal itu justru akan membahayakan tubuh fisik. Kecuali orang-orang seperti Maki Senpai yang memiliki heavenly restriction, di mana mereka yang sejak lahir telah mengorbankan sesuatu demi meningkatkan kemampuan fisik mereka. Oleh sebab itu, energi kutukan tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, karena itu bagian dari karma manusia. Maru lalu bertanya, bagaimana jika di masa depan tidak ada syaman yang lahir? Bukankah resikonya akan terlalu tinggi, apalagi sejumlah kecil kutukan berpotensi tetap lahir? Yuji meminta kepada Maru untuk menyerahkan kepadanya. Dengan waktu yang dia miliki, Yuji bisa mempersiapkan langkah-langkah penanggulangan untuk generasi berikutnya. Maru menimpali, sekalipun begitu, mereka dan orang-orang bumi pada akhirnya akan kembali berselisih karena kutukan, kecuali jika kutukan itu juga diselaraskan. Mendengar itu, Yuji pun mengajak Maru untuk menghilangkan penyebab yang membuat suku Rumel keliru mengira kutukan sebagai kalian. Yuji kemudian memegangi boneka kutukan dan kalian. Kemudian bertanya, apa perbedaan antara kutukan dan kalian? Mengapa suku Rumel merasakan hal yang sama? Yuji menjelaskan bahwa kutukan adalah makhluk yang jahat karena mereka lahir dari energi kutukan. Namun, hanya karena sesuatu terlihat seperti kutukan, bukan berarti itu pasti jahat. Yuji memberitahu Maru, dulu pernah ada seorang syaman abadi, seseorang bernama Tengen. Dia telah hidup lebih dari 500 tahun dan keberadaannya telah menjadi sesuatu yang mendekati kutukan. Tetapi Tengen sama sekali bukan orang jahat. Yuji juga mengatakan bahwa kakak laki-lakinya, yaitu Choso, adalah hibrida antara kutukan dan manusia, di mana pada awalnya ada banyak hal yang terjadi di antara mereka, tetapi akhirnya mereka bisa saling memahami.
Yuji kembali bertanya pada Maru, alasan mengapa kalian menyerang manusia selain klan Rumel. Apakah itu sesuatu yang berasal dari kejahatan yang mirip dengan kutukan? Sembari memegangi boneka kalian, Maru menjawab bahwa warna jiwa mereka sama. Maru menjelaskan bahwa di antara banyaknya jiwa yang memiliki beragam warna, hanya arwah kutukan dan kalian yang memiliki warna yang sama. Itulah sebabnya mereka memandang arwah kutukan dan kalian sebagai sesuatu yang memiliki hakikat yang sama. Mendengar itu, Yuji pun paham, sehingga Yuji akan merombak jalur jiwa, tempat di mana semua jiwa di bumi melewatinya. Karena dengan merombaknya menjadi perangkat percabangan dan pembentukan jiwa, maka warna-warna jiwa akan disebarkan, bentuknya akan disesuaikan, dan energi kutukan akan dihapus sebisa mungkin. Dengan serius, Maru bertanya, apakah tidak ada cara lain? Yuji menjawab, jika dengan metode tersebut, maka kalian yang saat ini berada di kapal induk akan... Kita lalu diperlihatkan rumah-rumah dari suku yang menjaga Black Robe di Afrika Minasan. Dan ternyata ketua dari suku tersebut memberikan Dabura Black Robe. Maru pun meminta maaf kepada Dabla karena menurutnya, dia telah menodai harga dirinya sebagai seorang prajurit yang mencampuri pertarungan Dabla. Namun di sini, Dabla memberitahu Maru jika sepertinya hanya dia yang seharusnya kembali ke Simurian agar Yuka bisa selamat. Lagian, Dabla datang ke bumi hanya untuk menepati janjinya kepada Dora. Dan saat ini, tugas tersebut sudah selesai. Dabla lalu tersenyum memanggil adiknya yang bernama Supejo untuk kembali pulang ke Simurian. Karena dengan kekuatan Black Robe, maka kutukan kepala suku Deskunte telah dipatahkan. Maru lalu berterima kasih pada Dabla dan memahami jika teknik terkutuknya adalah... Dengan tersenyum, Maru lalu menyembuhkan Yuka, Tsurugi, Cross, dan Usami Minasan. Maru kemudian berterima kasih kepada Yuji. Namun Yuji justru mengingatkan Maru jika dia masih punya satu tugas besar. Tetapi Maru mengatakan jika dia akan melakukannya sendiri. Sehingga Yuji pun pergi dan menyerahkan sisanya kepada Maru Minasan. Maru mengatakan bahwa ini adalah dosa besar. Yuji bahkan menganggap jika tekadnya saja belum cukup. Maru lalu meminta maaf dan mengatakan bahwa setidaknya Yuji beristirahat dengan tenang. Kita lalu melihat Cross yang memegang tangan Maru, begitupun dengan Tsurugi yang memegang tangan Maru, dan Yuka yang memegangi Cross. Namun Maru menangis, sekalipun dengan cepat dia berusaha menahan tangisnya. Dan kita pun akhirnya melihat bagaimana ritual harmoni dilakukan oleh Maru, Cross, Tsurugi, dan Yuka Minasan. Maru berteriak, "Wahai seluruh jiwa, dengan doa untuk kedamaian, ritual keharmonisan ini akan kutuntaskan hingga selesai." Tertulis pada panel akhir, menuju dunia baru. Wah, Yuji mengorbankan dirinya untuk jiwa-jiwa yang berada di jalur jiwa, tempat di mana semua jiwa di bumi melewatinya, hanya agar menjadi perangkat percabangan dan pembentukan jiwa. Dengan kata lain, Yuji dibikin mati Minasan. Mau bagaimana lagi? GG Akutami Sensei memang seperti ini kan? Selamat tinggal Itadori Yuji. Oke deh Minasan, kita tunggu saja chapter lengkapnya rilis besok ya. Dah.